Terima kasih Yesus. Engkau yang sudah menguduskan kami, melayakkan, membenarkan kami. Amin. Dan saatnya kami akan duduk makan menikmati kabar baik firman Kristus. Karena iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Kami bersyukur Bapa, Kau sudah memberkati anak-anak-Mu dan terus memberkati saat kami mendengarkan kabar baik firman ini. Terima kasih Bapa. Setiap saudara yang siap menerima kebaikan Tuhan dalam firman-Nya yang kudus, bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan saudara. Silakan duduk. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya sangat diberkati sekali berfellowship, memuji Tuhan bersama dengan Bapak Ibu di tempat ini. Terima kasih buat Gembala Sidang, Pastor Fredson dan Ibu yang memberikan kesempatan kepada saya untuk boleh ada di tengah-tengah saudara dan boleh membagikan kabar baik pagi hari ini. Amin. Puji Tuhan, saya kira sebagian besar dari, ya mungkin bukan sebagian besar tapi minimal 20% sudah mengenal saya ya saudara ya. Ya puji Tuhan. Nama saya David Walewangko. Saya dipercayakan Tuhan juga mengembalakan jemaat Tuhan di kota ini. Dan saya percaya hari ini ada satu kabar baik untuk kita semuanya. Amin. Lagu tadi saudara selalu memberikan motivasi dan inspirasi dalam hidup kita. Sekali Yesus tetap Yesus. Amin. Sekali Yesus tetap Yesus, itu memang kerinduan kita saudara. Namun pada kenyataannya ya banyak orang untuk percaya saja bertahan di masa-masa sukar itu sudah sulit. Kadang-kadang aduh ini harus bagaimana sehingga akhirnya mulai mencari pertolongan di tempat lain. Bagaimana kita bisa menjadi serupa dengan Kristus ketika menghadapi masa-masa yang sukar ini, kita kadang-kadang lupa bahwa Yesus adalah jawaban satu-satunya. Tapi pagi hari ini kita mau bersama-sama membuka hati untuk menerima satu tema yang luar biasa sekali. Menjadi serupa dengan Kristus. Seperti apakah ini? Saya diberi ayat Filipi 2 ayat yang kelima saudara. Mari kita baca bersama-sama ayat ini. Dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Yang menuliskan ini adalah Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi. Kalau keseluruhan daripada pembacaan surat Filipi itu disebut juga dengan surat sukacita saudara. Surat apa? Sukacita. Bagaimana Paulus berkata bersukacitalah. Kata sukacita dengan kata bahagia atau kata-kata yang lain atau katakanlah gembira dan senang itu berbeda saudara. Sukacita adalah produk sorga, amin. Sukacita bukan dibuat-buat oleh manusia, tapi sukacita dalam bahasa Inggris disebut joy. Sedangkan apa yang terjadi dalam hidup kita seringkali karena dipengaruhi apa yang ada di luar. Kita sebut happy. Happy dan joy itu beda. Kalau happy dari bahasa Latinnya hap. Hap artinya terjadi. Terjadi sesuatu dan kita melihat kita senang. Tetapi sukacita kadang-kadang dalam keadaan yang dimana semuanya flat, tidak ada apa-apa yang terjadi. Apakah kita masih ada sukacita dari Tuhan? Amin. Dan sukacita ini datang karena pekerjaan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Karena salah satu buah dari Roh Kudus adalah sukacita. Bukan pekerjaan kita, namun kita mau melihat ayat ini. Saya sangat diberkati ketika merenungkan ini. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran. Katakan bersama-sama pikiran. Dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Mau mengerti isi hati pasangan kita aja susah saudara kadang-kadang. Betul nggak? Pikiran orang lain kita juga kadang apa ya yang dipikirkan orang, kita nggak bisa tahu kedalaman hati orang. Bagaimana kita bisa tahu kedalaman hati Tuhan? Bagaimana kita bisa tahu isi pikiran dan perasaan Tuhan? Tapi Tuhan Yesus baik. Melalui firman-Nya kita diajar, kita dibawa dalam pengenalan kepada Dia, mengenal Dia lebih dalam dan lebih dalam lagi.
Di dalam kitab Yeskel dikatakan, di situ ada satu nubuatan tentang seorang yang masuk di dalam sungainya Allah. Dan dia mulai dari mata kaki sampai ke lutut, sampai ke pinggang, sampai ke bahu, dan dia bisa berenang. Itu adalah satu progres. Satu fase di mana Tuhan izinkan kita untuk mengalami Tuhan secara gradual. Kita mengalami Dia dan kita semakin melihat, wow, Tuhan itu luar biasa dalam hidup kita. Haleluya. Apa isi dan pikiran dan perasaan Yesus, saudara? Next slide. Apa isi dari pikiran dan perasaan Yesus? Tadi kita sudah baca ayat ini. Di dalam bahasa Indonesia sehari-hari, dikatakan demikian, hendaklah kalian berjiwa seperti Yesus Kristus. Berjiwa seperti Yesus Kristus. Hendaklah saudara bersikap seperti Yesus Kristus. Itu firman Allah yang hidup. Dan kata menaruh di sini di dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Yunani, proneo artinya sama juga, berpikiran yang sama. Nah, untuk saudara tahu pikiran seseorang, saudara harus sering berbicara dengan orang itu. Gak mungkin saya mengetahui pikiran Pak Fredson sebagai pimpinan saya dalam sebuah organisasi gereja. Saya gak akan bisa tahu kalau Pak Fredson atau Pastor Fredson tidak berbincang dengan saya atau saya tidak berbincang dengan beliau. Dengan kita sering ketemu, kita tahu isi hati kita masing-masing. Amin. Mau ketemu Tuhan aja, kadang mungkin kita nanti ajalah, nanti bulan depan aja, nanti minggu depan aja, nanti kapan kita pikir kita ada waktu. Tetapi siapa yang pernah tahu waktu kita di dunia ini, saudara? Kalau Tuhan berikan waktu, mari kita selalu manfaatkan waktu itu untuk datang, berjumpa, dan berkomunikasi dengan Tuhan. Kapanpun, dimanapun, teristimewa saat kita bersekutu seperti ini. Beda memang kalau kita di rumah kita boleh memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Itu juga satu persekutuan kita. Tetapi Tuhan mau kita berkoinonia. Amin, saudara. Kita bisa saling memberkati satu dengan yang lain. Jadi menaruh pikiran di sini artinya berpikiran yang sama. Saya mau berikan beberapa hal di sini. Apa isi dan pikiran dari Yesus? Jika kita ingin mengetahui jiwa, ini pikiran adalah jiwa. Jika kita ingin mengetahui jiwa seseorang, hal utama yang perlu kita lakukan dan kita perhatikan adalah apa yang penting yang dikatakannya. Banyak kata-kata keluar dari mulut kita kadang-kadang nggak ada arti, saudara. Kadang-kadang cuma bercanda aja, kadang-kadang kita cuma ngobrol ngalor ngidul kata orang sini atau cuma basa-basi. Tetapi untuk kita tahu isi hatinya kita harus serius. Orang itu harus kita bisa mendapatkan pesan inti dari perkataannya apa. Amin, saudara. Ya, satu prinsip di dalam firman Tuhan dikatakan dalam Matius 15 ayat yang 18, apa yang keluar di mulut, di perkataan kita itu dari hati. Amin. Apa yang keluar dari mulut kita. Jadi kalau kita mau tahu isi hati orang, kita sering-seringlah mendengar apa yang dia katakan. Kalau perkataannya tidak membangun, perkataannya sering kata-kata yang kotor, sering hal-hal yang buruk, sering mengejek, sering menghakimi dan sebagainya yang tidak berguna. Berarti isi hatinya itu tidak berguna juga. Apa yang masuk itu yang keluar. Garbage in, garbage out. Sampah yang masuk, sampah yang keluar. Tapi kalau pagi hari ini saudara selalu menerima yang terbaik dari firman Kristus, itu juga yang akan keluar dari hidup kita. Amin, saudara. Perhatikan apa yang penting yang Yesus katakan. Apa yang penting yang Yesus seringkali ulang dan dia katakan ketika dia berjumpa dengan banyak orang. Dan kita melihat di sini, di dalam awal permulaan pelayanan Yesus. Dia setelah dia dibaptis dan dia dibawa oleh Roh Tuhan ke padang gurun, dia berpuasa berapa hari? 40 hari. Dan dia berhasil melewati cobaan dan dia menang. Sekalipun dalam Lukas pasal 4 itu dikatakan iblis setelah gagal mencobai Yesus, dia menunggu waktu yang tepat. Yesus aja, saudara, ditungguin oleh iblis untuk menjatuhkannya. Bagaimana dengan kita? Tapi kita bersyukur ada firman Tuhan yang mengajar kita.
Jangan pernah takut dengan intimidasi iblis. Yang perlu kita dengar apa yang Yesus mau katakan. Apa yang seringkali Yesus ucapkan. Kita lihat dalam pelayanannya yang pertama, Lukas pasal 4 ayat 18 sampai 19. Kita lihat ayat ini, boleh ditayangkan ayatnya. Lukas pasal 4. Ketika Yesus keluar dari padang gurun, dia langsung ke rumah Tuhan. Di situ ada orang-orang banyak yang mendengarkan apa yang dikatakan Yesus. Boleh dikatakan firman pertama yang keluar dari mulut Yesus adalah ini. Dikatakan apa? Roh Tuhan ada padaku. Oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan ia telah mengutus aku. Ayat 19. Untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta. Untuk membebaskan orang-orang yang tertindas. Untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Amin saudara. Haleluya. Tahun rahmat Tuhan sudah datang. Kehadiran Yesus bagi orang Israel adalah satu rahmat yang besar. Sayang 1000 sayang. Hanya segelintir orang yang mempercayai dia pada saat itu. Dan saudara adalah kata Paulus, aku cemburu dengan kamu. Karena kita sebenarnya bukan orang-orang yang berhak untuk menerima tahun rahmat itu. Tetapi oleh kasih karunia-Nya kita yang bukan orang pilihan, bukan orang Yahudi, tetapi mendapatkan kasih karunia, kita bisa menikmati tahun rahmat itu dalam hidup kita. Amin saudara, inilah yang menjadi perkataan, statement dari Tuhan yang pertama ketika dia mulai melayani. Penting untuk kita tahu apa sih yang diucapkan pertama oleh seseorang, hal-hal yang penting ketika dia diberikan kesempatan, katakan diberikan panggung. Itu pertama kali Yesus diberikan panggung secara rohani, berdiri di depan banyak orang dan dia membacakan kitab ini saudara. Dia tidak sekedar mengutip, tetapi dialah yang dimaksudkan dengan yang diurapi itu. Amin. Dialah yang diurapi itu untuk membebaskan, untuk melakukan perkara-perkara ajaib dalam kehidupan kita. Itu adalah hal yang luar biasa yang Tuhan lakukan. Dan berikut, menjadi serupa dengan Yesus, tadi saya katakan kita harus tahu pikirannya apa, perkataannya apa. Kita melihat lagi, dalam 3 Injil, Yesus sering memposisikan dirinya adalah seorang yang penuh belas kasihan untuk orang berdosa. Amin. Untuk itulah dia datang saudara. Yohanes 3:16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Matius 9 ayat 13. Kita lihat apa yang Yesus katakan. Di Injil yang pertama ini Matius 9 ayat 13. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar melainkan orang berdosa. Yesus sedang berbicara dalam konteks orang-orang yang membanggakan apa yang dia bisa lakukan. Tetapi Yesus berkata yang paling penting misi kedatangannya itu adalah supaya orang-orang berdosa ini diselamatkan. Anda dan saya adalah orang-orang yang beruntung. Markus 2 ayat 17, Yesus mengatakan hal yang sama. Dikatakan Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Satu lagi di Injil Lukas 5 ayat 32 dikatakan, aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Di dalam Alkitab, kalau saudara memperhatikan perkataan-perkataan Yesus yang diulang-ulang, itu penting atau tidak penting saudara? Sangat penting dalam kehidupan kita. Menjadi seperti Yesus yang pertama kita mengerti pikirannya seperti apa. Hatinya seperti apa. Apa yang menjadi visi dan kerinduannya untuk kita adalah apa. Dan
untuk kita mengalami ini, kita menjadi seperti dengan Yesus, hal yang pertama yang perlu kita lakukan adalah memahami siapa kita di dalam Kristus. Kalau saudara nggak tahu siapa saudara di dalam Kristus, ini saudara akan mudah untuk dipengaruhi oleh iblis, diintimidasi oleh iblis, ditipu oleh iblis, ya, dibohongi oleh iblis dengan segala macam cara. Tetapi waktu kita tahu siapa kita, iblis tidak bisa menggoyahkan iman percaya kita. Amin saudara, karena iblis bisa menyamar sebagai malaikat terang dan datang berbisik di dalam pikiran saudara, di dalam kepala saudara. Dan dia mengatakan banyak hal yang sepertinya benar, tetapi sesungguhnya itu hanya membawa kita sebenarnya tidak melihat bahwa kita ada di dalam Kristus. Mari kita lihat beberapa ayat. Menjadi serupa dengan Kristus yang pertama, jadi saya bagi dalam 3 poin saja pada pagi hari ini. Menjadi serupa dengan Kristus yang pertama adalah memahami identitas rohani kita sebagai ciptaan baru di dalam Kristus. 2 Korintus 5 ayat 17 berkata, kita adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Dan ada juga ayat berkata bahwa kita sudah mengenakan manusia baru. Apa ini manusia baru? Itu bukan produk saudara, itu produk Yesus Kristus. Dan dikerjakan dalam Roh Kudus untuk kita. Muka saya nggak berubah, ya wajah saya nggak berubah, tetap yang sama, nama yang sama, orang yang sama, tetapi kita adalah manusia baru, ciptaan baru di dalam Kristus. Kalau kita tidak meyakini kita adalah ciptaan baru, iblis akan mudah untuk mengganggu saudara. Iblis akan mudah untuk mencobai saudara. Memahami identitas rohani sebagai ciptaan baru dalam Kristus adalah kita selalu ingat bahwa tubuh kita adalah bait Allah. Ya, saya diberkati dengan nama gereja ini, Pleasure of God. Menyenangkan Tuhan, saudara. Karena kita menyadari tubuh kita ini bukan milik kita sendiri. Amin. Tubuh kita ini adalah tempatnya Tuhan. Kita sudah dikenakan manusia baru, yang lama itu sudah berlalu. Tapi banyak orang tidak menyadari bahwa menjadi serupa dengan Kristus asal percaya aja cukup gitu ya. Yang penting selamat itu cukup, tidak. Tetapi mari kita menyadari setiap hari bahwa tubuh kita ini adalah bait Allah yang sudah dikuduskan. Tubuhmu adalah bait Allah. Saudara, kalau saudara membaca di 1 Korintus 6 ayat 19 ketika Paulus berkata tubuhmu adalah bait Allah. Itu Paulus katakan bukan kepada orang-orang yang tidak percaya. Tapi kepada orang-orang percaya di Korintus. Dan saudara tahu kejadian di Korintus atau keadaan kondisi orang percaya di Korintus sangat menyedihkan sekali. Sangat menyedihkan. Kenapa? Karena mereka hidup dalam dosa. Karena mereka hidup dalam perselisihan. Begitu banyak hal yang dicampur adukan dalam kehidupan mereka sebagai anak Tuhan. Tetapi mereka juga mudah terpengaruh oleh keadaan yang ada di sekitarnya. Bahkan dosa-dosa seksual yang terjadi dalam hidup mereka sangat mengerikan. Sampai Paulus berkata bahwa ada yang, mohon maaf bicara saudara, ada yang berhubungan tidak wajar dengan anggota keluarga yang lain. Itu terjadi di dalam kehidupan jemaat Korintus. Karena itu dengan tegas dan dengan penuh kasih, Paulus datang berkata bahwa tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah. Mungkin iblis berkata, ya yang selamatkan roh, tubuh gak apa-apa kamu pakai untuk kesenangan dunia. Bisa saja bisikan iblis seperti itu. Karena saya pernah mendengar ada orang berkata, gak apa-apa yang penting kita diselamatkan dalam roh, tubuh kita gak apa-apa, tubuh kita juga akan jadi debu, jadi biar saja tubuh ini hancur. Itu bukan firman Tuhan. Amin saudara. Ya, roh, jiwa dan tubuh kita dikuduskan oleh Tuhan. Amin. Tuhan mau tubuh kita ini, kalau kita berkata menjadi serupa dengan Kristus, Anda tidak memahami apa artinya tubuh dan bait Allah ini, maka hidup kita akan menjadi hidup yang tidak berarti saudara. Hidup yang tidak menjadi berkat. Memahami identitas rohani sebagai ciptaan baru, yaitu tubuhmu adalah rumah
Tuhan. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Tuhan, dari Allah. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Saudara, kalau saudara menyadari bahwa apa yang saudara pegang bukan milik saudara, saudara pasti tidak akan sembarangan. Amin. Misalnya saudara dipinjamkan barang, motor, mobil atau apa saja. Pasti saudara akan, yang sehat, yang waras ya saudara, pasti akan, aduh jangan sampai ini kena baret misalnya kalau mobil. Kita berusaha untuk menjaga. Yang kita juga nggak pinjam, kita rental, kita berusaha jangan sampai tabrakan saudara ya, apalagi ini dari Tuhan. Tuhan kasih kepada kita itu karena kasih karunia-Nya, amin. Dan mari kita mensyukuri kita dipercayakan oleh Tuhan, amin. Kita orang-orang yang sangat diberkati. Kalau Dia tidak percaya kepada kita, Dia tidak memberikan hidupnya kepada kita, apalah arti hidup ini saudara. Dan kita sudah dikatakan kita adalah tubuh dan bayi Tuhan. Yang bukan kedua tapi masih di bagian memahami identitas rohani ini adalah kamu telah ditebus dan dibayar lunas oleh darah Yesus Kristus. Menjadi sempurna di dalam Kristus harus selalu tertanam dalam dirinya bahwa aku ini sudah dibayar, sudah ditebus dengan harga yang lunas. Amin. Apanya yang lunas? Dosa-dosa saudara yang harusnya saudara dan saya tanggung karena kesalahan, karena pemberontakan kita sebagai manusia, itu sudah ditanggung oleh Yesus di kayu salib. Selalu kita bersyukur untuk hal itu. Setiap firman yang disampaikan harusnya selalu diarahkan kepada karya salib Yesus Kristus. Karena tanpa itu tidak ada artinya semua omongan kita ini. Tapi dunia zaman sekarang, ajaran-ajaran yang keluar saat ini saudara sudah mulai menyingkirkan peran salib. Sudah mulai menghilangkan kisah tentang salib. Bahkan ada yang mengatakan kebangkitan itu hanya semacam metafora atau perumpamaan saja. Yaitu orang mati dan bangkit. Itu hanya metafora, bukan kejadian yang sebenarnya. Inilah dusta yang dibawa oleh iblis di akhir zaman. Tetapi kita tidak akan terpengaruh. Kenapa? Karena setiap hari kita menyadari bahwa diri kita ini, hidup kita ini sudah ditebus, sudah dibayar lunas. 1 Korintus 6 ayat 20, mari kita lihat ayat ini. Dikatakan, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Anda memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Saya berkhotbah di tempat ini bukan supaya ditebus, tidak. Saya sudah ditebus, saya sudah diampuni. Oleh karena itu saya memuliakan Tuhan. Saya bersyukur atas apa yang Tuhan sudah lakukan. Kalau saudara mau membeli dengan segala upaya supaya saudara ditebus, mau melakukan semua yang baik supaya saudara dibayar lunas oleh Tuhan, itu nggak ada bedanya kita dengan kepercayaan lain. Kita diselamatkan hanya oleh anugerah Tuhan. Dan setelah diselamatkan ini yang penting, muliakanlah Allah. Senangkanlah Tuhan, hati Tuhan. Dengan apa? Tubuhmu. Itu kan yang kelihatan di dunia saudara. Apakah orang bisa melihat roh Anda di dunia ini? Nggak ada yang bisa melihat roh saya. Nggak ada yang bisa melihat jiwa saya. Tetapi roh dan jiwa saya bisa terefleksi dari perbuatan tubuh saya. Dari perkataan saya. Pokoknya kita hidup dalam roh. Tapi hidup kita nggak jadi berkat bagi orang lain. Perkataan kita perkataan yang selalu keluar kata-kata yang menyakiti orang lain. Ceritain orang lain tapi berkata aku hidup dalam roh. Itu saudara. Muliakanlah Allah dengan apa? Dengan tubuhmu. Dari kepala sampai ujung kaki. Hidup kita boleh menjadi berkat. Menjadi serupa dengan Kristus memang tidak berubah langsung rambut panjang. Jadi seperti Yesus dalam gambaran kita saudara. Pakai baju panjang bukan begitu. Tetapi perbuatan-perbuatan kita. Perbuatan-perbuatan kita memuliakan Tuhan. Menjadi serupa dengan Kristus. Karena kita melihat hidup kita adalah karena anugerah. Ya. Jadi jelas urutannya, kita sudah ditebus, sudah diselamatkan, baru kita berbuat baik.
Bukan supaya berbuat baik supaya saudara diselamatkan, tidak. Ya, tetapi juga waktu saya bisa berbuat baik itu pun karena kekuatan dari Roh Kudus yang memampukan kita. Karena kita selalu terhubung. Tapi kalau Anda nggak terhubung, ya saudara tidak bisa berbuat apa-apa. Semuanya sandiwara. Berbuat baik, minggu ini baik. Tapi mungkin bertahan 1 minggu, besoknya lagi kambuh lagi. Kenapa? Karena tidak tertancap pada pokok anggur itu. Tuhan mau kita tertanam, katakan tertanam. Menjadi serupa dengan Kristus, kita telah dibayar lunas. Dan kita menyadari Kristus tinggal di dalam kita. Kolose 1 ayat 27 berkata, ya, Kolose 1 ayat 27, kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Christ in you, ini kalimat ini dalam bahasa Inggris, Kristus bukan hanya ada di tengah-tengah kita. Hari ini dia ada di tengah-tengah kita, tetapi lebih dalam lagi dia tinggal di dalam kita. Amin saudara, menjadi serupa dengan Kristus. Yang pertama ini adalah memahami identitas kita. Bahwa hari ini kita sudah ditebus, bahwa hari ini kita adalah rumah Tuhan, amin. Bukan cuma hari ini, seterusnya, amin. Dan Kristus tinggal di dalam kita. Haleluya. Yang kedua, menjadi serupa dengan Kristus, ini lebih kepada tadi yang tubuh kita mulai kelihatan aksinya saudara. Yaitu melayani dan mengasihi adalah panggilan kehidupan. Karena saudara bisa atau saya bisa mengatakan saya mau menjadi serupa dengan Kristus. Seperti kembali lagi tadi, tetapi nggak ada apa-apa yang bisa orang rasakan dari hidup kita. Bagaimana orang bisa merasakan Kristus dari hidup kita? Melayani. Katakan kiri kanan, ayo melayani. Kenapa kita melayani? Karena Kristus terlebih dahulu sudah melayani kita. Amin saudara. Mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. 1 Yohanes 4 ayat 19. Kita baca ayat ini, 1 Yohanes 4 ayat 19. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Bapak Ibu melayani, memberikan persembahan dan semuanya yang luar biasa, saya diberkati dengan puji-pujiannya luar biasa. Ini kita lakukan karena Tuhan lebih dulu sudah mengasihi dan melayani kita. Jadi kita merespon apa yang Tuhan sudah kerjakan. Dan respon kita itu adalah respon yang luar biasa. Karena kita bersukacita di dalam Tuhan. Ya, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Kenapa sih Pak saya harus mengasihi dan melayani? Karena ini adalah perintah Tuhan. Perintah yang bukan dipaksa tetapi perintah yang dimana Yesus sendiri juga masuk dalam hidup saudara. Sehingga sesungguhnya ketika saudara bisa berbuat baik, melayani dan sebagainya, itu adalah digerakkan oleh Roh di dalam kita, Roh Kudus. Karena Sakaria 4 ayat 6 berkata, bukan kuat dan gagah, melainkan oleh Roh Tuhan. Bukan kuat saya, bukan hebat saya, bukan pinter saya baca Alkitab, bukan pinter saya bisa main musik, worship leader dan sebagainya. Tetapi karena Roh Tuhan yang ada di dalam kita. Amin. Ya, bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku firman Tuhan semesta alam. Jadi gak ada yang kita bisa banggakan saudara. Kalau kita bermegah di dalam Tuhan. Tuhan terima kasih, ini semua karena anugerah Tuhan. Haleluya. Jadi melayani adalah panggilan, mengasihi adalah panggilan kehidupan. Perintah baru, Yohanes 13 ayat 34. Apa yang dikatakan tentang perintah baru untuk kita? Yohanes 13 ayat 34 dikatakan, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Pak, bagaimana saya mau mengasihi orang ini begitu jahat dalam hidup saya? Saya sudah seperti ini menderita karena orang itu, apa yang saya dapat lakukan untuk dia? Melihat aja saya nggak bisa. Ya memang saya dan saudara nggak akan bisa melakukannya kalau saudara nggak mengalami kasih dari Tuhan. Jangan paksakan dengan kekuatanmu, malah engkau semakin sakit dan disakiti. Tapi waktu saudara mengalami
kasih Tuhan, kasih itu akan bekerja dalam hidup kita. Dan dikatakan di sini, aku akan memberikan perintah baru. Cara Tuhan memberikan perintah bukan kayak seperti seorang saudara, komandan yang teriak-teriak, ayo lakukan, kerjakan, kalau nggak dikerjakan dihukum. Kira-kira seperti itu. Tidak demikian. Tetapi dia masuk dalam hidup kita. Dia berkarya dari dalam. Dia tidak berkarya di luar dan menyuruh-nyuruh kita dari luar, tetapi dia masuk di dalam kita. Itu pun kalau kita membuka hati. Itu pun kalau kita merendahkan hati di hadapan Tuhan dan selalu menyembah Dia dan selalu terhubung dengan Dia. Saudara gak perlu disuruh-suruh oleh gembala saudara untuk mengasihi. Itu dengan sendirinya akan mengalir. Amin saudara. Dengan sendirinya kita menjadi berkat bagi orang lain. Karena ini perintah baru, bukan perintah lama. Perintah lama hukum Taurat. Tapi perintah baru adalah hukum di dalam Yesus Kristus, yaitu mengasihi. 2 Korintus 3 ayat yang ketiga. 2 Korintus 3 ayat yang ketiga, karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami di situ, bukan dengan tinta, bukan lagi dengan tulisan seperti tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu atau hukum Taurat, melainkan pada loh-loh daging, yaitu dalam hati manusia. Kita kadang sulit untuk mau melakukan firman Tuhan. Kenapa? Karena kita berpikir firman Tuhan itu dari luar bekerja di dalam hidup kita. Tidak, firman Tuhan itu dari dalam. Anda mendengar firman dari seorang dari luar, Anda dengar itu hanya untuk mengkonfirmasi apa yang Tuhan sudah taruh di dalam hidup kita. Sehingga kita mengatakan yes, amin. Karena itu sudah ada di dalam kita. Amin. Ya, sudah ada di dalam kita. Cuma kan kita nggak bisa hafal ribuan ayat ini. Tetapi itu tidak lagi ditulis dengan tinta, tulisan seperti ini. Tidak, tapi sudah ditulis oleh Tuhan di loh hati kita. Kenapa di loh hati? Karena Tuhan tinggal di dalam kita. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Dan firman itu ayat 14, Yohanes 1 ayat 14 telah menjadi manusia. Dan dia tinggal di mana? Di dalam kita. Jadi firman ini sebenarnya ada di dalam kita, saudara. Firman Kristus ada di dalam kita. Kalau kita mendengar supaya kita bisa, ya. Kalau saudara yang sering berkata amin, itu adalah roh yang hidup, yang sensitif saudara. Yang yes, amin, yes, amin. Kenapa? Karena confirm. Ya, apa yang dikatakan itu benar. Apa yang dikatakan itu firman Kristus. Dan itu yang membuat iman kita timbul. Haleluya. Amin saudara. Menjadi serupa dengan Kristus. Yaitu kita mengalami hukum yang baru dituliskan pada hati, akal budi, dan dalam diri orang percaya. Ibrani 10 ayat 16. Kita lihat. Ya, Ibrani 10 ayat 16. Sebab setelah ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu. Ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku di mana? Di dalam hati mereka dan melukiskannya dalam akal budi mereka. Ini yang tadi kita baca di ayat pertama. Hendaklah kamu menaruh pikiranmu di dalam seperti pikiran dan perasaan Yesus. Dan itu ternyata luar biasanya di ayat ini dijelaskan kepada kita. Aku akan menaruh hukumku, firmanku dalam hati dan menuliskannya di akal budi pikiran. Luar biasa enggak saudara? Firman Tuhan itu dahsyat. Amin. Tapi kalau saudara sudah enggak pernah baca, enggak pernah dengar, ya enggak heran iblis akan bisa mendustai kita. Iblis bisa menipu kita. Kita enggak pernah bersekutu lagi, kita enggak mau dengar firman Tuhan. Ada, Tuhan tinggal di dalam rohnya masih di dalam kita. Tetapi sudah tidak peka lagi. Bukan roh kita yang tidak, bukan roh Tuhan yang tidak peka, tapi roh kita yang lebih kuat daripada roh Tuhan yang ada di dalam kita. Karena di dalam hidup kita masih ada roh kecil kita kan, roh manusia, dan ada roh Tuhan. Siapa yang Anda beri makan tiap hari? Siapa yang Anda beri makan tiap hari? Dikatakan bahwa makanan roh kita, makanan jiwa kita adalah firman Tuhan. Kalau itu yang kita beri makan, saudara enggak mudah kecewa. Saudara enggak mudah tersinggung. Saudara senantiasa bersuka cita. Ada masalah ya pasti, orang hidup pasti ada masalah Pak. Pasti ada. Tetapi kita tidak dikuasai oleh masalah.
ada ketakutan, mungkin bisa saja takut, tetapi ketakutan tidak akan menguasai saudara. Karena ada firman Allah yang hidup, yang selalu berkarya bekerja dalam hidup kita. Haleluya. Ibrani 10 ayat 16 kita sudah baca tadi. Dan kita bertumbuh di dalam kasih. Yang ketiga saudara, menjadi serupa dengan Kristus adalah berpusat pada karya salib Kristus. Berpusatnya di sana. Mengenal dia dalam kuasa kebangkitan dan penderitaannya. Paulus seorang rasul besar. Tetapi dia berkata, yang ku kehendaki ialah mengenal dia. Katakan mengenal dia. Filipi 3 ayat 10, kita lihat ayat ini. Yang ku kehendaki ialah mengenal Yesus dan kuasa kebangkitannya dan persekutuannya dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Amin saudara. Ini tidak bisa diganggu gugat lagi oleh iblis. Karena apa? Karena kita sudah menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Ada apa sih dalam kematian Yesus? Itu yang iblis tidak pernah prediksi dari awal. Dia pikir Yesus mati, Yesus kalah. Tapi disitulah awal kemenangan kita. Amin saudara. Yesus telah mati untuk kita. Dan iblis tercengang dan terheran-heran melihat ternyata dia yang dilucuti ketika Yesus berkarya di kayu salib. Sehingga pemberitaan salib jangan sampai tidak ada di dalam rumah Tuhan. Harus selalu ada di rumah Tuhan. Pemberitaan salib memang bagi dunia adalah kebodohan. Pemberitaan salib itu bohong dan sebagainya. Tetapi bagi kita pemberitaan salib adalah kekuatan Allah untuk menyelamatkan setiap orang berdosa. Salib adalah dua garis vertikal dan garis horizontal ya. Saudara pasti bisa bayangkan ya, nggak mungkin saudara nggak tahu salib itu apa. Secara vertikal, inilah yang kita tidak bisa kerjakan, ini hanya Tuhan yang kerjakan. Yaitu kita diselamatkan oleh kasih karunia-Nya. Tetapi Tuhan nggak mau kita cuma jadi, yang penting saya sudah selamat, diam-diam aja, enggak. Saudara berarti tidak menghargai justru apa yang Yesus sudah kerjakan. Saudara menjadi orang bodoh dan saudara menjadi orang yang tidak menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan mau ketika kita tahu kita sudah diselamatkan oleh Tuhan, ada garis horizontalnya. Di garis horizontal inilah yang firman Tuhan berkata, kita punya iman tetapi gak ada perbuatan. Hakikatnya mati. Itulah panggilan kita selalu melihat bahwa secara horizontal disinilah hidup kita memuliakan Tuhan di bumi ini. Secara horizontal hidup kita bisa menjadi berkat. Itu bukan karena kekuatan hebat kita, tapi karena karya salib itu sempurna. Gak ada yang bisa ditambahkan, gak ada yang bisa dikurangi. Itu Yesus lakukan dalam hidup kita. Dan hidup kita ini di area horizontal ini, itu pun kita tidak lakukan dengan kekuatan kita. Karena ada kasih-Nya. Tadi disebut telah ditaruh di loh hati kita dan telah dilukiskan, diukir di akal budi kita. Kristus telah ada di dalam pikiran kita, ada di dalam hati kita. Mengenal Dia. Dan Ibrani 12 ayat 2, kita lihat ayat ini beberapa ayat terakhir sebelum kita berdoa. Ibrani 12 ayat 2 berkata, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada, melakukan apa saudara? Apa saja, katakan apa saja. Yang pasti kalau melakukannya matanya tertuju pada Yesus, kira-kira mau melakukan apa saja, apakah itu juga dosa? Tentu tidak. Waktu saudara mau melayani di gereja, saudara tertuju kepada Yesus. Waktu saudara pergi ke pasar, mata saudara tetap tertuju pada Yesus. Waktu ada godaan ingin berbuat jahat, berarti mata kita enggak melihat Yesus lagi. Tapi waktu kita selalu tertuju kepada Yesus, Dia yang memimpin kita dalam iman. Dia yang memimpin. Katakan Dia yang memimpin. Jadi waktu kita mengarahkan mata kita kepada Tuhan, saudara jangan khawatir. Dia pasti tidak akan membawa Anda tersesat. Kadang-kadang kita harus melakukan sesuatu yang kita tidak pernah lakukan. Ini bisa enggak? Ini mampu enggak? Ini kira-kira bisa enggak? Bagi Tuhan enggak ada yang mustahil. Melihat saudara ada yang sakit, ini bisa sembuh enggak? Kita melihat Yesus. Yesus mati tergantung di kayu salib. Oleh bilur-bilurnya kamu sudah sembuh. Kita percaya pasti sembuh. Amin saudara. Mata yang tertuju kepada Yesus. Dan saya enggak ada waktu tapi secepat mungkin saya menggambarkan seperti ini.
kadang kita terjebak ketika kita membuat skala prioritas. Ini saya mengalami ini juga saudara. Ketika datang ke gereja, saya pikir itu saya mencoba membangun Yesus nomor 1, keluarga nomor 2, pekerjaan nomor 3, anak-anak dan seterusnya itu semakin kecil. Sehingga ketika kita berada di tempat kerja kita nggak andalkan Yesus. Karena Yesus itu kita anggap cuma ada di hari Minggu. Gitu ya. Karena kita buat tingkatan seperti itu. Kalau di gereja nomor 1, terus anak-anak keluarga atau pekerjaan kita anggap nomor sekian. Tuhan gak mau kita seperti itu. Tuhan mau Yesus bukan nomor 1, tapi Yesus ada di tengah-tengah saudara. Yesus ada di tengah-tengah. Dengan demikian ketika Anda, jadi saudara bayangkan seperti satu bundaran roda motor. Ada asnya dan ada jari-jarinya. Yesus ada di tengah, Yesus adalah segala-galanya. Dan sehingga setiap area hidup saudara, suplai Yesus ada di sana. Setiap kehidupan saudara, saudara bekerja, saudara melayani, saudara melakukan apa saja, Yesus ada di sana. Dengan demikian kita bisa menjadi serupa dengan Yesus. Kenapa? Karena kita nggak membeda-bedakan. Di gereja kita tetap mengasihi, di rumah kita juga tetap mengasihi, di pasar kita juga tetap mengasihi, di tempat kerja di kantor tetap sama pekerjaan Yesus dalam hidup kita. Kenapa? Yesus ada di tengah-tengah. Amin. Yesus ada di tengah-tengah. Dalam pikiran kita boleh Yesus nomor 1. Tapi di dalam tindakan kita, jangan kita membuat klasifikasi 1, 2, 3, ke 5. Sehingga yang lain akhirnya terkorbankan, kita berpikir, kalau masalah usaha saya yang lebih tahu lah. Kalau masalah jodoh gak perlulah minta Tuhan Yesus tolong. Kalau masalah ini akhirnya kita tersesat, gagal, bangkrut, keok, baru kita, ternyata saya salah. Jadikan Yesus segala-galanya. Amin. Menjadi serupa dengan Yesus adalah kita melihat bahwa Yesus adalah segala-galanya. Dan yang terakhir 1 Petrus 2 ayat 4 dan 5, sadar Kristus. Katakan sadar Kristus. 1 Petrus 2 ayat 4 dan 5. Ya, dan datanglah kepadanya batu hidup itu yang memang dibuang oleh manusia tetapi dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Ayat 5. Dan biarlah kamu dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Apa arti ayat ini? Yesus batu hidup. Anda juga dijadikan batu hidup. Jadi Anda dan Yesus sama enggak? Sama dalam arti apa? Yesus batu penjuru dan kita adalah batu-batu kecilnya Yesus. Hidup kita ini gak mudah digoyahkan saudara. Menjadi batu hidup ini artinya hidup kita menjadi berkat seperti apa yang dikatakan oleh Petrus. 1 Yohanes 4 ayat 17, karena sama seperti dia kita juga ada di dalam dunia ini. Ayat ini sangat membantu saya ketika saya sakit saudara. COVID semuanya pernah mungkin alami COVID. Ya saya pernah cerita gak ada rumah sakit gak terima, pokoknya udah mau mati. Kadar oksigen saya sudah di bawah 80, nggak bisa kemana-mana, panas nggak bisa tidur 2 minggu. Tetapi saya percaya ayat ini berkata di dalam 1 Yohanes 4 ayat 17 berkata demikian. Karena sama seperti dia kita juga ada di dalam dunia ini. Saya mengimani begini, sama seperti Yesus yang tidak sakit. Saya pun ada Yesus yang di dalam hidup saya. Yang sanggup memberikan saya kesembuhan. Kalau Yesus saya tidak sakit, maka saya pun tidak sakit. Kalau Yesus saya bersuka cita, maka saya pun bersuka cita. Kalau Yesus saya mengasihi, maka saya pun mengasihi. Saya imani itu saudara. Sama seperti Yesus sempurna tubuhnya, demikian juga kita. Kita boleh imani karena sama seperti Yesus demikian kita. Amin. Jadi menjadi serupa dengan Yesus bukan hanya dalam perkataan, tindakan, tetapi juga dalam kondisi tubuh kita. Kita percaya Yesus ada dan luar biasa. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya anaknya itu, ya dikatakan supaya anaknya itu, ya saya baca, saya nggak bisa baca sudah. Menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Filipi 1 ayat yang ke-6, yang terakhir kita baca. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya hari
Kristus Yesus. Mari kita berdiri bersama-sama. Bapa, terima kasih pagi hari ini kami boleh mendengar firman Tuhan menjadi serupa dengan Kristus. Dimulai dari kami memahami siapa diri kami dalam Kristus. Dimulai dari kami mulai melayani bukan karena supaya kami dilayani, karena Kristus sudah lebih dahulu melayani dan mengasihi kami. Dan kami menyadari dan selalu melihat salib Yesus, karya Kristus, dan Yesus menjadi segala-galanya dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, Engkau berkati anak-anak-Mu, jemaat Tuhan Bethany Pleasure of God di tempat ini. Kemurahan kebaikan Tuhan terjadi dalam hidup mereka. Amin. Semua pelayan-pelayan Tuhan semakin on fire. Amin. Karena hidup mereka, tubuh mereka memuliakan Tuhan. Menjadi serupa dengan Kristus, baik dalam pikiran, dalam perkataan, dalam perbuatan. Itu dimampukan oleh Roh Kudus yang tinggal di dalam kami. Dan firman-Mu yang menjadi pedoman dan hikmat bagi kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, kami sudah diberkati dalam nama Yesus. Amin. Berikan kemuliaan bagi Allah kita, Bapak Saudara. Ya, sekali lagi kita masuk dalam doa persembahan.